malam hari ini kita sama-sama boleh bersekutu di hari yang pertama, di bulan yang pertama, di bulan yang Oktober ini. Kita bersyukur ya, kita sudah memasuki bulan yang Oktober. Tak kerasa kita sebentar lagi, kita mau bulan November, Desember, lalu tibalah tahun 2021 ya. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin kita, kalau kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita selama ini. Kita mau mulai untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Minta teman-teman jangan lupa untuk di mute supaya kita bisa mengikuti persekutuan ini dengan baik. Nanti setelah selesai, kalau setelah persekutuan doa ini selesai, teman-teman bisa membuka videonya, bisa buka speakernya sehingga kita bisa beramah tamah seperti biasa ya. Kita mau mulai untuk ibadah, untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mau mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali disatukan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu secara online. Kami bersyukur untuk sarana yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga di tengah keterbatasan kami untuk bertemu secara fisik, Tuhan sudah memberikan kepada kami sarana yang begitu baik untuk kami tetap terhubung walaupun secara online ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Biarlah Tuhan yang akan tolong untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan akan memberkati untuk peralatan yang kami pakai. Tuhan yang akan tolong berikan kelancaran kepada koneksi internet di rumah kami masing-masing, sehingga itu tidak mengganggu kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, mendengar firman-Mu, memuji Tuhan dan berdoa. Kami serahkan untuk persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin. Tolong untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam proses bergabung, atau teman-teman kami yang mungkin saat ini berhalangan, kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Yeni, kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan akan firman-Nya. Kita akan naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Silakan Bu Yeni menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan share dulu ya. Apakah udah kelihatan? Bentar ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Share screen. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dan kami memohon Tuhan Engkau yang memimpin setiap kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh semakin hari semakin bertumbuh, lebih mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka kitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa membacanya di rumah bersama-sama dengan saya. Ya, Amsal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan juga melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagian ini dengan satu tema, kepada siapa kita bersandar. Kepada siapa kita bersandar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Biarlah ini bukan sekedar satu tema, tetapi pertanyaan ini menjadi satu perenungan ya bagi kita setiap kita di dalam kehidupan kita setiap hari, kepada siapa kita bersandar. Bapak Ibu sekalian, kehidupan manusia yang satu terkait dengan kehidupan manusia yang lain. Perbuatan manusia yang satu akan juga berimbas kepada manusia yang lain. Bapak Ibu, ada yang bilang kejahatan terjadi karena tidak ada kesejahteraan, ya. Tetapi teori ini tidak selalu benar. Kenapa? Karena orang yang terkena korupsi juga bukan orang yang hidupnya tidak sejahtera, ya kan? Nah, pertanyaannya mengapa bisa terjadi? Karena hidup mereka hanya disandarkan dengan apa yang ada di dalam dunia ini saja. Dan hidup mereka hanya terfokus pada kesulitan hidup mereka saja, dan harapan mereka hanya ditumpukan pada kedua kaki mereka sendiri. Mereka tidak mengenal Allah yang sejati di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Alkitab tentang seorang raja, yaitu Raja Salomo.
Katakan dia adalah seorang raja yang bijaksana. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja, kita melihat bagaimana kehidupan Raja Salomo ini, raja yang bijaksana. Kita juga akan melihat bagaimana kehidupan ini seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo sadar bahwa hikmat dan segala kekayaan yang dia miliki sebagai raja, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pemberian Tuhan. Dan hidupnya tidak terfokus kepada hartanya, tetapi hidupnya terfokus kepada Tuhan dan sesamanya. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, ya, waktu Salomo diberikan kesempatan ya untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, Bapak Ibu, apa yang Salomo minta? Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, apa yang Salomo minta? Apakah dia minta kekayaan? Apakah dia minta ketenaran? Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta ketenaran, tetapi apa yang dia minta? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, dikatakan, Salomo berkata, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham. Bapak Ibu, Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta ketenaran, tetapi yang dia minta dari Tuhan adalah hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Salomo sadar bahwa kedudukannya sebagai raja untuk memimpin sesamanya. Karena itu dia sangat-sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan, kita jangan menjadi seperti cerita seperti ini ya. Ada sebuah cerita dan ini satu cerita yang salah tetapi seringkali menggambarkan diri kita, Bapak Ibu. Diceritakan suatu kali ada seorang profesor yang sedang mengajar murid-muridnya. Lalu ada seorang malaikat datang dan menawarkan kepada profesor itu, profesor, kamu mau minta yang mana? Hikmat bijaksana atau kamu mau minta uang? Si profesor langsung menjawab, hikmat bijaksana. Lalu malaikat itu menjawab, baik. Ya, dan kling, malaikat memberi dengan penuh penyesalan. Murid-muridnya bertanya, Prof, ada apa? Gitu ya. Bagaimana rasanya menjadi orang yang berhikmat? Profesor sudah diberikan hikmat kan dari Tuhan, dari itu malaikat yang tadi itu. Profesornya mengatakan, ya sudah. Dan murid-muridnya lalu bertanya kemudian kepada profesor ini. Lalu setelah punya hikmat, bagaimana? Profesor itu kemudian mengatakan begini, Bapak Ibu. Ya, setelah mempunyai hikmat, ya saya sadar kalau mestinya tadi saya minta uang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah ini juga yang seringkali menjadi perhatian kita? Seringkali kita lebih mementingkan kehidupan materi lebih daripada hikmat Tuhan. Tetapi tidak dengan Salomo, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat menjadi orang yang berhikmat dan bagaimana supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam segala perbuatan yang jahat di mata Tuhan, meskipun ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Ya. Yang pertama, bahwa yang harus kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berhikmat? Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah percayalah
kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, kita bisa perhatikan itu di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Di situ dengan jelas firman Tuhan katakan. Ya. Dan di situ kalau kita memperhatikan, percaya Bapak Ibu, itu dibandingkan dengan jangan bersandar. Ya. Percaya dibandingkan dengan jangan bersandar. Jadi Bapak Ibu, jika kita percaya kepada Tuhan, ya kita bersandar kepada Dia, dan kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pada hari Minggu kemarin kita juga sudah sama-sama mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu, di ayat yang kelima dari Amsal 3 ini, di sini bagian ini mengajak kita juga untuk kita menjadi orang-orang yang hanya memiliki iman sepenuh hati kepada Allah. Ya. Kita menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang sepenuh hati kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat percaya kepada Tuhan? Yaitu pertama-tama kita percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan manusia. Nah, dari mana kita tahu hal ini, Bapak Ibu? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Nah, ini perlunya Bapak Ibu kita persekutuan, ya. Selain untuk kita bersekutu, untuk kita bisa saling mendoakan, tapi kita juga bersama-sama belajar dan mengerti firman Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan itu setiap hari di dalam hidup kita. Pagi, siang, atau malam. Tidak sekedar dibaca, direnungkan. Tapi mari kita juga melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita hidup tidak berpikir sama sekali, ya. Ini juga hal yang salah, Bapak Ibu. Iman Kristen mengajarkan ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja, ya. Berdoa merupakan salah satu bentuk kita bersandar kepada Tuhan. Tetapi kita juga tetap harus bekerja. Jadi dua hal ini Bapak Ibu, dua hal ini harus seimbang. Ya. Kita juga harus bijaksana di dalam kita mengatur hidup kita dan juga mengatur diri kita. Nah Bapak Ibu, contoh sederhana seperti ini. Jika kita dapat uang, gitu ya, kita nggak boleh berpikir, saya bersandar kepada Tuhan, saya hidup bersandar kepada Tuhan. Besok Tuhan pasti kirim saya uang lagi. Lalu kita habiskan uang itu. Bapak Ibu, ini iman yang keliru. Ya. Yang benar adalah pada waktu kita mendapat berkat, kita atur dengan penuh tanggung jawab, dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan pengertian yang dari Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Pengertian kita, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir, ya ini uang saya, terserah saya mau pakai, saya gunakan untuk apa. Ya, terserah saya. Bapak Ibu, pengertian Tuhan berbeda. Ya. Uang ini harus diatur dengan baik, kalau bisa ditabung untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, semut saja bisa mengerti, yaitu mengumpulkan makanan di musim panas untuk menghadapi musim dingin. Dan artinya kita juga diajar untuk kita hidup mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dan pertanyaannya sekali lagi, dari mana kita tahu hal ini? Yaitu dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi orang yang berhikmat, sehingga kita dapat mengatasi segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah akuilah Dia, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu,
maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita bisa baca di dalam Amsal 3 ayat 6. Bapak Ibu sekalian, jika kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, yang mengatur hidup kita, yang menilai hidup kita, maka konsekuensinya adalah kita harus mentaati segala perintahnya dan kehendaknya di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu perhatikan dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, bukan sebagian. Jadi bukan kalau ingat saja, baru kita jalannya lurus sesuai firman Tuhan. Kalau pas lupa, ya belok kanan, belok kiri. Gitu ya. Bukan seperti ini Bapak Ibu, yang Tuhan kehendaki. Bukan seperti ini yang Tuhan inginkan. Tapi yang Tuhan mau, kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam segala laku kita. Bapak Ibu, orang yang berhikmat adalah orang yang hidupnya waspada dan tidak mengalir begitu saja. Orang yang bijaksana selalu aktif mengingat dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di ayat yang ke-6 ini, kalau kita perhatikan kata akuilah, ya, Bapak Ibu, kata ini menunjukkan sebuah tindakan aktif dan itu diusahakan terus-menerus. Ya, itu diusahakan terus-menerus ya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup merenungkan firman Tuhan dan kita melakukannya dengan segenap hati dalam setiap langkah tingkah laku kita, maka jalan hidup kita akan lurus di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, banyak sekali godaan yang dapat membuat kita terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka. Ya, tapi mari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, melakukannya dengan segenap hati dalam setiap tingkah laku kita. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita mulai menjadi orang-orang yang berhikmat, yaitu janganlah kita menganggap diri sendiri bijak. Ya, di ayat 7 dikatakan, firman Tuhan katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini adalah konsekuensi dari ayat 5 dan ayat 6 tadi. Ya. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri, maka kita jangan menganggap diri kita bijak. Ya. Bapak Ibu, ini bedanya bijaksana ya dan bijaksini. Bijak yang dari sana, dari Tuhan, seringkali berbeda dengan dan bertentangan dengan pemikiran kita, Bapak Ibu. Pemikiran kita seringkali pendek, Bapak Ibu, dan pemikiran kita seringkali hanya terfokus pada apa yang duniawi, tetapi bijaksana dari Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan akan menghakimi segala perbuatan kita. Tapi dia tidak hanya menghakimi perbuatan kita saja, tetapi dia juga memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa dan kita bersandar kepada Dia. Jika kita mengakui Dia di dalam segala tingkah laku kita, Bapak, Ibu, maka yang harus kita lakukan adalah jauhi kejahatan. Yang harus kita lakukan adalah menjauhi kejahatan, dan itu adalah sesuatu yang bijaksana, karena kita akan diadili, dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang menjauhi kejahatan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekali lagi buat kita semua, kepada siapakah kita bersandar? Jika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka tidak jarang kita akan menemui jalan buntu dan akhirnya segala hal yang tidak disukai oleh Tuhan, termasuk kejahatan, itu akan menjadi jalan keluar yang kita tempuh. Tapi kita lupa bahwa hidup kita bukanlah hidup di dunia ini saja.
tetapi ada penghakiman Allah pada waktunya nanti yang ditentukan oleh Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup bersandar kepada Tuhan dan bukan pada pengertian kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bertekun di dalam kita belajar firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan yang meluruskan jalan kita, dan Tuhan berkenan memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita, sehingga memberikan kita kekuatan dan juga kecukupan di dalam menghadapi segala tantangan, kesulitan hidup kita, dan setiap godaan di dalam hidup kita. Dan kita tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami, Tuhan, dan yang mengingatkan kami, dan mungkin juga yang sudah menegur kami. Kepada siapakah kami bersandar di dalam kami menjalani hidup ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan, dan bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tuhan, tolong kami mau senantiasa bertekun di dalam kami belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan yang akan terus memimpin kami, menuntun kami, meluruskan setiap jalan-jalan kami, dan mohon Tuhan juga yang memberikan setiap kami berkat-berkat yang kami butuhkan, berkat kekuatan, berkat kecukupan di dalam kami menghadapi segala tantangan, kesulitan di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami boleh tetap dan senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah doa kami, dan penyerahan kami kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau terus hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih buat Bu Yeni untuk firman-Nya. Biarlah firman-Nya ini boleh mengingatkan kita ya, kepada siapa kita harus bersandar. Biarlah seperti tadi dikatakan, kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi kita boleh bersandar kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak bersandar pada pengertian sendiri? Kita tentunya harus mengenal akan kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus mengenal kehendak Tuhan? Mari kita belajar, kita bertekun senantiasa di dalam firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita, boleh menegur, boleh mengingatkan kita untuk kepada siapa kita harus bersandar di dalam kehidupan kita ini. Tiba saatnya kita mau masuk di dalam pokok-pokok doa. Nanti ada beberapa pokok doa yang nanti akan saya pimpin. Yang pertama kita akan mengucap syukur. Yang kedua kita akan berdoa di selama masa pandemi ini kita boleh bersandar kepada Tuhan. Lalu kita akan berdoa untuk gereja. Kita akan berdoa juga secara khusus untuk penanganan COVID-19 ini. Kita berdoa untuk perekonomian kita. Dan terakhir nanti kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang sedang sakit atau yang ada dalam pergumulan yang mungkin bisa kita doakan pada saat ini. Jadi sebelum kita mau berdoa, mungkin ada teman-teman yang punya informasi atau di antara kita yang ada di saat ini sedang tergabung, ingin didoakan, mungkin ada sakit atau ada permasalahan, ada pergumulan yang ingin didoakan, dipersilakan untuk di-sharingkan di saat ini ya. Atau kalau mungkin bukan sendiri, mungkin kita teringat akan teman kita, akan saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan dukungan doa, mungkin kita bisa sharingkan di sini. Apakah ada? Mungkin teringat siapa yang sedang sakit atau yang membutuhkan dukungan doa, kita bisa sama-sama doakan ya. Nggak ada ya?
Puji Tuhan kalau semua Malam pada kok, sehat saya ya. minta Oh ya, gimana kok? didoakan buat anak saya, Andrew, yang masih bergumul untuk tahun depan ya akan meneruskan studi atau kuliah, biar Tuhan yang memimpin, berikan petunjuk dan hikmahnya supaya bisa memilih jurusan dan universitas yang tepat. Thank you, Pak Nadi. Oke, kita doakan nanti ya, kita doakan untuk Andrew ya, anaknya Kok Agus ya, untuk studinya tahun depan ya, tahun depan berarti udah mulai kuliah ya kok ya. Kita doakan untuk studinya, pemilihan, Ya betul kok. milih nanti untuk mau kuliah di mana, jurusannya apa gitu ya, kita sungguh-sungguh doakan ya, karena mungkin ini bukan hal yang mudah gitu ya, untuk kita menentukan anak kita di mana anak kita harus sekolah, harus ngambil jurusan apa, karena ini ikut juga untuk menentukan masa depan. Kita doakan untuk Andrew nanti ya. Mungkin ada lagi yang lain? Saya Pak. Yuk ya, Pak Jun. Lu. Anak mau ujian besok Pak. Ujian. Ujian apa Pak? Pak Jun? Halo Pak Jun. Ya mungkin ini ya suaranya nggak masuk ya. Kita doakan untuk anaknya Pak Jun, ini siapa temannya, tapi mungkin nanti bisa disebutkan ya kalau ada kesempatan nanti pas kita akan doakan untuk anaknya Pak Jun yang akan ujian, kita doakan sama-sama. Ada lagi yang lain? Halo Pak. Yuk gimana Pak? Sorry ini ganggu ininya. Nggak apa-apa. Sinyalnya muter-muter. Pak? Hari Senin Ya. anak yang nomor 2 mau ujian di kampusnya. Oh. Iya. Ujian di kampus. Yang kedua tuh siapa ya Pak? Ana. Oh Ana ya. Iya, Ana iya. ya. Oke, kita doakan untuk Ana yang akan ujian di kampusnya hari besok Pak ya. Senin. Hari Senin. Oke, sorry. Minggu besok. Senin akan ujian. Oke. Iya. Ya, kita doakan. Ya, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Jadi ya ada nanti kita doakan untuk anaknya Pak Jun, anak yang akan ujian nanti Senin ya. Kita dukung dalam doa sama-sama biar diberikan hikmat baik dalam belajar maupun pada saat pelaksanaan ujiannya nanti. Oke, mungkin masih ada? Oh ya, satu lagi. Oh ya, gimana Pak? Yang nomor 1. Nyobain ini masuk lamaran ke PT Japa Jakarta Tangerang, tapi udah ya 75% lah, tapi dengan keadaan seperti ini mungkin dia lagi pending dulu Pak. Udah diwawancarai segala sih kemarin. Iya. Ya, kita doakan, kita dukung sama-sama ya untuk anaknya Pak Jun yang pertama yang akan masuk kerja, yang sudah wawancara, sudah apa, cuman karena kondisi seperti ini mungkin kita juga nggak tahu gimana ya, tapi mungkin semoga dilancarkan, jadi tetap bisa bekerja ya, walaupun kondisinya seperti ini, bisa bekerja dan bisa jadi berkat ya buat anaknya Pak Jun, juga buat Pak Jun sekeluarga. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Kalau misalnya nanti teringat ada sesuatu yang mungkin ingin didoakan, bisa nanti pada saat doa yang terakhir bisa nanti diungkapkan, atau ada yang mau nulis di chat juga boleh, nulis chat secara private ke saya boleh, secara everyone boleh. Jadi nanti bisa disusulkan di dalam doanya. Yuk kita mau sama-sama mau masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, biarlah kita senantiasa boleh terus mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan, untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau ungkapkan itu dalam pujian kita, selalu bersyukur. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama berdoa.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ya, biarlah kita boleh senantiasa mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pokok doa yang pertama, mari kita sama-sama kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Yang pertama yang mau kita ucapkan syukur adalah untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita ya, dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Ini mungkin yang sering kita lupa. Kadang kita selalu mengucap syukur kalau kita diberkati, kalau kita sehat, kalau kita mendapat rezeki atau apa, itu tidak salah, tapi jangan lupa yang pertama kita harus mengucap syukur adalah kita mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan terima dari kita dan penyeliharaannya dalam kehidupan kita. Kita juga mengucap syukur untuk berkat rohani ya, yang lewat firman Tuhan, baik melalui saat teduh, melalui PA pribadi, melalui ibadah online, melalui persekutuan online seperti ini, dan juga mungkin melalui webinar-webinar rohani yang saat ini banyak diadakan. Yang ketiga, kita juga akan mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kecukupan materi kita, untuk usaha, untuk pekerjaan. Kita mengucap syukur kalau mungkin saat ini kita masih bisa bekerja di dalam keterbatasan, masih bisa berusaha walaupun di tengah keterbatasan, kita mau mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa, kita masing-masing buka suara, kita mengucap syukur untuk ketiga hal tersebut. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh tidak layak Tuhan, tapi karena Tuhan sudah melayakkan kami untuk kami boleh senantiasa berada di dalam lindungan, di dalam penyertaan Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau sudah tebus kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa mengucap syukur, dan kami boleh membalas setiap anugerah, setiap itu dengan senantiasa boleh ditaat dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat rohani yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan selama ini, baik itu lewat firman Tuhan, baik itu melalui saat teduh maupun ibadah online, persekutuan online, atau apapun juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan kepada kami melalui setiap firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak kami hanya menjadi pendengar firman-Mu, pembaca firman-Mu, tapi ajar kami juga ya Tuhan untuk boleh senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kecukupan materi, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha yang sudah boleh kami lakukan. Biarlah itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi kami, dan kami juga boleh menyalurkan apa yang sudah Kau berikan kepada kami, kepada orang-orang yang juga membutuhkan berkat ya Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat di dalam untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita juga mau berdoa. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk agar di masa pandemi yang serba tidak pasti ini, kita boleh senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan. Mungkin pokok doa yang kedua bisa diinikan, Koping. Ya, kita berdoa ya agar di masa pandemi ini yang serba tidak pasti ya, kadang kita tidak tahu ya besok akan seperti apa, kehidupan kita akan seperti apa, kita masih belum tahu kapan kita benar-benar bisa hidup secara normal, kita masih belum tahu, kita juga masih belum tahu kapan kita usaha kita boleh benar-benar normal. Tapi di masa pandemi yang serba tidak pasti ini, mari kita senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri, tapi boleh terus bersandar pada Tuhan. Kita berdoa sama-sama, kita buka suara bersama-sama, kita berdoa untuk hal ini. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk di masa pandemi ini ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa menyerahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan, agar kami boleh bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga ketika kami mungkin merasakan khawatir atau hal apapun juga, kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan boleh memperoleh ketenangan berasal daripada Tuhan, dan ajar kami ya Tuhan, kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tidak bersandar kepada hikmat kami sendiri ya Tuhan, tapi kami boleh sungguh-sungguh bersandar kepada pengertian Tuhan, boleh bersandar sepenuhnya Tuhan akan Tuhan melalui setiap firman yang sudah kami baca, setiap kami dengar. Biarlah itu boleh menjadi sumber kepada kami kekuatan untuk kami boleh melangkah dengan pasti Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh berada di dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan untuk masa depan kami, masa-masa yang serba tidak pasti, yang kami mungkin khawatir akan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk gereja kita ya. Kita berdoakan untuk para hamba Tuhan, majelis, pengurus, jemaat. Walaupun saat ini kita tidak bertemu secara fisik, kita tidak bertemu, namun kita tetap sehati dalam melayani firman Tuhan. Dan kita terus diberikan kerinduan juga untuk bertumbuh melalui firman-Nya. Kita doakan juga untuk pelayanan yang dilakukan secara online, baik itu ibadah online, ibadah umum, remaja, sekolah minggu, PA, PD, dan rapat-rapat online, agar selalu menjadi berkat. Kita doakan juga akan jaringan internet dan peralatan digunakan dapat menunjang untuk semua pelayanan online ini. Doakan juga untuk hamba Tuhan dan majelis ya, kita sampai saat ini mungkin kita belum bisa menentukan kapan waktu yang terbaik untuk kita membuka ibadah tatap muka ya. Karena situasi masih belum memungkinkan, kita sendiri masih belum tahu kapan kita akan membuka ibadah tatap muka, tapi biarlah kita sama-sama doakan agar kita diberikan hikmat
kapan waktu yang tepat kita untuk membuka ibadah tatap muka, tentunya dengan persiapan protokol kesehatan ibadah yang benar-benar ketat, sehingga boleh ibadah tatap muka ini boleh dilakukan nanti dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kita doakan untuk hal ini, minta dengan kasih untuk Healing Link untuk berdoa untuk gereja kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ditempatkan di GKIM Kanaan. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tolong sertai kami meskipun pada saat ini kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kami bisa bersehati, berdoa, menyatukan hati kami ya Tuhan untuk memohon kepadamu untuk berdoa bagi gereja kami. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis, dan juga setiap pengurus dari gereja kami. Tuhan mohon penyertaan di dalam kesehatan, kekuatan, dan juga di dalam pelayanan, diberi kesehatian agar mereka semua bisa bersehati untuk boleh memimpin gereja kami dengan baik. Meskipun pada saat ini terhambat di dalam pertemuan, biarlah Tuhan yang boleh menyertai agar setiap rapat yang diadakan online juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap ibadah yang diadakan secara online di gereja kami, baik itu kebaktian umum, remaja, sekolah minggu, PA, persekutuan doa. Tuhan tolong sertai ya Tuhan agar persekutuan-persekutuan ini boleh tetap mengikat kami sebagai suatu keluarga ya Tuhan Yesus untuk boleh bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap jaringan internet supaya dapat digunakan dengan baik dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap majelis dan hamba Tuhan yang memutuskan kapan kami akan memulai kembali ibadah tatap muka. Tuhan, kami berserah hanya kepada Tuhan, memohonkan agar majelis juga diberikan hikmat bijaksana, memilih waktu yang paling tepat, yang paling baik, sehingga kebaktian ini juga bisa diadakan dengan aman. Dan Tuhan, kami berserah juga untuk setiap perencanaan dan juga setiap persiapan yang harus dilakukan. Tuhan tolong agar semuanya bisa dipersiapkan dengan baik, dengan matang, sehingga kami boleh kembali beribadah dengan aman di gereja kami. Kami serahkan gereja kami, masa depan gereja kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita doa secara khusus juga saat ini untuk pandemi COVID-19 di Indonesia ya. Kita tahu ya untuk saat ini kasus harian kita bukannya tambah menurun, kita bukannya semakin melandai tapi terus naik ya. Hari ini ada 4.100 lebih ya jadi pernah sampai 4.800, hari ini 4.100. Kita doakan ya kalau secara total jumlah kasus nasional ini sudah lebih dari 280.000 kasus ya. Kita doakan agar pemerintah bisa mengendalikannya. Yang kedua, kita doakan nanti untuk kepedulian masyarakat juga untuk tidak bosan dan lalai melaksanakan protokol kesehatan, karena takutnya selama orang-orang sudah mulai bosan gitu ya, jadi mereka mulai lalai akan protokol kesehatan. Kita doakan untuk itu. Kita doakan juga untuk pilkada serentak bulan Desember 2020 nanti. Kita doakan supaya hal ini kalaupun jadi tidak menjadi satu klaster baru di pilkada itu. Kita doakan juga untuk uji klinis vaksin COVID-19 dari Sinovac. Kita doakan saat ini pemerintah sedang menyusun Perpres peraturan presiden sebagai dasar hukum untuk pengadaan dan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia ya. Jadi nanti ketika vaksin itu ditemukan, proses penyuntikan, prosedurnya seperti apa, distribusi seperti apa, itu sudah benar-benar diatur oleh pemerintah sehingga boleh berlangsung dengan baik. Sebelum kita doa, kita akan lihat dulu ya beberapa berita yang saya dapatkan dari koran harian Pikiran Rakyat yang hari ini. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, itu yang tadi yang mengenai kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini diadakan satu survei, sumbernya dari BPS.
Jadi secara umum sih dikatakan masyarakat cukup patuh menjalankan 3M. 3M itu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kita lihat ya dari sini di bulan perbandingannya antara April dan September. Jadi menjaga jarak semakin patuh ya, semakin ada kenaikan 11%. Memakai masker juga ada kenaikan 9%, dan yang mencuci tangan itu mengalami penurunan ya, jadi dikatakan terjadi pelemahan kepatuhan protokol kesehatan dalam mencuci tangan ya. Jadi semoga hal ini juga kita boleh lebih aware lagi, kita tetap menjaga jarak, kita tetap memakai masker, dan kita tetap mencuci tangan ya. Kadang mungkin kita suka males mencuci tangan ya, karena dikit-dikit harus cuci tangan, pegang uang harus cuci tangan, pegang apa harus cuci tangan, tapi kita tidak lalai ya. Mungkin ini juga yang menyebabkan mencuci tangan tuh mengalami penurunan ya. Semoga ke depan tidak seperti ini. Kita juga lihat bahwa 17% atau 45 juta penduduk Indonesia yakin tidak akan tertular COVID-19. Jadi walaupun kita percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, tapi biarlah kita juga tidak sembarangan akan kehidupan kita tidak menjaga imunitas hidup kita, tubuh kita, sehingga kita jangan seperti ini yang benar-benar yakin tidak akan tertular gitu ya. Jadi kita doakan untuk masyarakat juga nanti 45 juta penduduk Indonesia yang pede amat gitu ya, dia yakin tidak akan tertular. Biasa kalau yakin tidak akan tertular, maka mereka akan abai terhadap protokol kesehatan ya. Jadi kita doakan untuk hal ini. Untuk yang berikutnya, nah kita ini juga ya, tadi koran hari ini jangan sampai muncul klaster pilkada ya. Kita bisa bayangkan ya, mungkin nanti pilkada seperti apa, itu mau nggak mau kan orang harus berkumpul, orang nanti mungkin akan ada kampanye atau apapun. Jadi kita doakan jangan sampai muncul klaster pilkada ini ya. Walaupun ada banyak pro kontra, ada yang banyak tidak setuju, ada yang banyak setuju, tapi sampai saat ini pemerintah masih tetap pada pendiriannya bahwa pilkada akan terus berlangsung. Nanti kita doakan agar jangan sampai pilkada itu jadi klaster baru buat penularan COVID-19 ini. Yang terakhir, nah ini kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya. Jadi kita akan hidup normal itu mungkin mulai 2022 gitu ya. Walaupun nanti vaksin udah ditemukan, sekarang sedang diuji. Tapi kalau kita nanti baca beritanya di koran PR hari ini, yang punya koran silahkan dibaca sendiri ya, kita nggak akan bahas di sini. Tetap butuh waktu gitu ya. Jadi benar-benar mulai normal itu jadi 2022. Jadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sendiri bilang kita tetap harus hati-hati, bukannya untuk menakut-nakuti, tapi kita tetap waspada karena diperkirakan kita walaupun vaksin sudah ditemukan, nanti sudah mulai melakukan penyuntikan atau apapun, tapi tetap hidup normal itu baru mulai di tahun 2022 nanti. Jadi ini yang akan kita doakan. Ya, kita kembali lagi ke slide yang tadi, yang apa? Nah, yang ini kita sama-sama berdoa. Yang bagian A, yang B, kita untuk para pria bisa berdoa untuk bagian A dan B. Kemudian bagian yang C dan D itu didoakan oleh para wanita. Yuk, kita sama-sama berdoa khusus untuk pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya Tuhan, saat ini jangan kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan situasi harian kasus penambahan kasus positif COVID di Indonesia. Biar Tuhan yang tolong Tuhan, sehingga pemerintah boleh menanggulangi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hari ada begitu banyak penambahan kasus-kasus ini ya Tuhan. Sampai 4.000 lebih, biar Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada pemerintah, berikan hikmat kepada para gugus tugas ya Tuhan, sehingga kasus ini ya Tuhan boleh semakin melandai, dan Tuhan ini Tuhan boleh terus dikendalikan Tuhan, hingga saatnya vaksin nanti ditemukan ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan bagaimana juga kepedulian masyarakat ya Tuhan, untuk tidak bosan dan tidak layar akan protokol kesehatan. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka, tubuh mereka Tuhan, mereka boleh menjaga imunitas, dan mereka boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Serahkan Tuhan untuk setiap masyarakat dalam tangan Tuhan, dan terus berikan kepada mereka, dan untuk mereka boleh menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Biarlah mereka terus Tuhan boleh peduli Tuhan akan hal ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pilkada sedang pada tanggal 2 Desember nanti. Biarlah Tuhan akan tolong memberikan kepada hikmat kepada pemerintah untuk mengatur protokol kesehatan yang baik, sehingga pilkada itu boleh berlangsung dengan baik dan tidak menjadikan suatu
Biarlah Tuhan akan tolong saat ini masih terus dicoba Tuhan untuk setiap hasil tes yang sedang dilakukan. Biarlah kalau itu memuaskan, biarlah Tuhan akan tolong untuk setiap proses distribusinya, terus proses pembuatannya, dan juga Tuhan juga untuk berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang menyusun peraturan presidennya Tuhan, sehingga ketika vaksin itu ditemukan semuanya boleh berjalan baik, sehingga proses penyuntikan, proses pemberian vaksin kepada jutaan masyarakat Indonesia Tuhan itu boleh berhasil. Terima kasih dan mencerahkan Tuhan untuk pembahasan COVID-19 ini dengan Tuhan. Biar Tuhan yang akan tolong, Tuhan akan terus menolong sehingga virus ini ya Tuhan boleh terus dikendalikan dan boleh benar-benar secara normal ya Tuhan. Saya akan datang. Terima kasih dan mencerahkan juga ke dalam tangan. Berikutnya kita akan berdoa untuk dampak perekonomian ya di dunia maupun di Indonesia yang saat ini sudah mulai terpengaruh akibat pandemi ini ya. Kita doakan untuk Indonesia yang saat ini Menteri Keuangan sudah bilangnya saat ini kita sedang berada di dalam resesi ekonomi. Biarlah kita semua diberikan yang sedang berusaha, yang sedang bekerja, kita boleh diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang mungkin tidak mudah secara ekonomi, secara keuangan untuk kita. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk itu. Untuk hal ini minta dengan kasih untuk Ko Dedi pimpin dalam doa. Ya, Ko Dedi bisa pimpin dalam doa kok. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang dalam kesesatan, yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami mau bersekutu di dalam persekutuan doa ini ya Bapa untuk ekonomi kami Bapa yang diprediksi akan masuk resesi akibat dari dampak COVID Bapak, yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi lesu, di mana banyak perusahaan, bisnis dan toko-toko tutup dan penghasilan yang tidak tetap. Namun demikian Bapak tetap bersandar pada Engkau. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi situasi ini Bapak. Walau langit tidak selalu biru, tapi Engkau berjanji akan selalu menyertai kami Bapak. Itulah yang menguatkan kami Bapak. Terima kasih. Berkati firman-Mu Bapak, karena Engkau juga yang memenuhi keperluan kami, yang menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kiranya pemulihan terjadi atas bangsa kami. Berkati kami, berkati firman-Mu, darah Yesus sucikan kami. Ampuni kami semua, kami dalam puasa darah-Mu. Rawat kami semua Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terakhir kita mau berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang sedang sakit, dalam keadaan lemah tubuh atau di dalam satu pergumulan yang mungkin bisa kita dukung di dalam doa. Sebelum kita mulai untuk doa ini, apakah mungkin masih ada di antara teman-teman yang ingin didoakan atau teringat ada rekannya atau saudaranya atau siapapun yang ingin didoakan pada malam hari ini? Nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti minta dengan kasih Pak Bayu untuk pimpin dalam doa ini. Dilanjut nanti sekalian untuk menutup persekutuan doa kita untuk pada malam hari ini. Silakan Pak Bayu. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang dalam pergumulan kesehatan. Bapak Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami boleh bersama-sama dikumpulkan di dalam ruangan ini untuk bukan sekedar kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami lebih bersandar kepada Tuhan dan tidak jalan berdasarkan pengertian kami sendiri. Saat ini kami bersama-sama Tuhan berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin mengalami pergumulan kesehatan,
di dalam lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang Maha Tahu, yang menilik akan segala permasalahan mereka di dalam kelemahan tubuhnya. Mungkin di dalam kelemahan tubuh mereka, pergumulan mereka bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi mereka mulai mengalami permasalahan-permasalahan rohani di dalam pergumulan kesehatan mereka. Mereka mulai mempertanyakan di manakah Tuhan, mereka mulai mempertanyakan di manakah keluarga-keluarga mereka yang seharusnya menyertai mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai mereka, memberikan mereka kelegaan, memberikan mereka penghiburan dan kekuatan ketika mereka menjalani hari-hari lemah tubuhan mereka. Kami hari ini juga berdoa Tuhan untuk terkhusus mertua dari Ko Hernadi di Purwokerto yang saat ini sedang mengalami menjalani akan terapi pasca stroke. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Tante Lili boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan dan saat ini boleh menjalani satu proses terapi untuk lebih pulih lagi, untuk lebih sehat lagi di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus menyatakan kasih dan penyertaan kepada Tante Lili di dalam kehidupan mereka, baik melalui terapi yang disediakan, baik melalui dokter-dokter yang merawat, obat-obatan, dan terlebih lagi melalui keluarga yang selalu setia untuk mendampingi beliau di dalam pergumulan dan masa pemulihan beliau. Kami berdoa untuk seluruh keluarga yang mendampingi, kiranya berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga kesehatan, dan berikan mereka kasih untuk terus menyertai Tante Lili. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa untuk Lausa Lili yang Tuhan sudah mulai memberikan dia pemulihan dari telinganya yang berdengung. Kami mengucap syukur atas pengobatan dan terapi yang boleh beliau jalani, yang memberikan dampak yang lebih baik, pemulihan kepada telinga beliau. Kami juga berdoa untuk Om Agus yang selalu menyertai Tante Lausa Lili di dalam segala pergumulan kesehatannya. Kiranya Tuhan juga memberikan dia kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam pergumulan kesehatan. Kiranya Tuhan juga selalu tolong mereka hingga mereka boleh mengalami satu pemulihan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan seluruh doa kami naikkan segala permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami hari ini juga berdoa Tuhan untuk anak dari Pak Jun yang Ana yang hari Senin akan menjalani tes. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesiapan untuk menjalani tes. Untuk Dian yang sedang melamar kerja di Jakarta, kiranya Tuhan juga memberikan mereka dia satu tempat yang terbaik. Tidak lupa kami juga mendoakan Andrew untuk menentukan akan pilihan akan masa depan hidupnya kelak. Kiranya Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan dia tuntunan di dalam pilihannya. Kami serahkan seluruh rekan-rekan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Saat ini kami akan kembali ke rumah kami ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kami kembali ke dalam kehidupan bersama dengan keluarga masing-masing. Tolong ingatkan kami Bapak, di dalam setiap langkah hidup kami harus selalu bersandar kepada Tuhan dan menjadi saksi yang indah di hadapan keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami menuntut ilmu, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Bayu. Dengan demikian, persekutuan doa untuk malam hari ini selesai. Silahkan untuk beramah tamah, videonya mungkin bisa boleh dinyalakan. Silahkan boleh untuk saling menyapa, saling beramah tamah pada kesempatan malam ini. Monggo silahkan. Beramah tamah Pak Gap.